Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di Hanantara TV. Tema kita kali ini, talkshow kita akan mengangkat urgensi pendidikan dalam membangun literati society sebagai strategi pelaksanaan Satwikayatnya guna membangun masyarakat Loka Samgraha. Saudara, kawan-kawan kita yang hari ini hadir, Hanantara TV menghadirkan dua narasumber yang akan bicara bersama kita, yang hadir secara langsung maupun virtual. Saya akan sapa narasumber kita yang pertama, ada Aji Dewa Agung Gede Sugiamerta. Halo Aji, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Nanda. Sehat Apa Aji? kabar? Sehat Aji Baik, ya? Sehat-sehat ya. Aji Dewa Agung Gede Sugiamerta merupakan founder atau pendiri dari Niti Sastra Institute. Setelah itu kita juga kehadiran narasumber yang hadir secara langsung. Di samping saya ada Aji Dewa Ketut Suratnaya. Om Swastiastu Aji. Swastiastu Nanda. Sehat Aji. Astung Karya sehat. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Aji Dewa merupakan Wakil Ketua Sabawalaka PHDI Pusat. Baik, hari ini sesuai dengan tema kita akan bicara soal urgensi pendidikan dalam bangun literati society. Saya pertama mau ke Aji Dewa Gede dulu nggih. Aji Dewa yang hari ini hadir melalui Zoom. Saya ingin Aji berbagi kepada kami bagaimana sebenarnya gambaran kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia saat ini, Ji. Boleh berbagi kepada kita, Ji. Silahkan. Baik, Nanda. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sami. Aji. Pertama saya ucapkan terima kasih Nanda diundang untuk talk show di dalam acara ini. Saya coba akan berbagi pengalaman dan pengetahuan. Karena sudah hampir 30 lebih bekerja di pemerintahan ya, khususnya di Bappenas gitu. Nah, ini tema yang menarik dalam rangka menyongsong Hari Raya Nyepi gitu ya. Izinkan saya, Nanda, saya coba share slide ya. Silahkan Aji. Karena ini diskusinya biar berbasis data dan bukti begitu. Jadi saya coba share. Sebentar. Ini. Aji berapa lama di Bappenas, Aji? 30. Sudah 30 30 tahun. Saat itu 30. fokusnya mengerjakan apa, Ji, di Bappenas? Saya berpindah-pindah. Kebetulan sekarang di Deputi Ekonomi ya. Oh, Oke, sudah terlihat. Sebelumnya sempat juga di Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya. Wah, Gitu. nanti kita akan, kayaknya saya juga mau bertanya soal pengembangan SDM ya, Ji ya. Betul. Ini udah kelihatan belum ya? Sudah, Ji, sudah. Sudah ya. Coba saya. Oke. Ini barangkali topik yang menarik ya, yang diangkat, urgensi pendidikan dalam pembangunan literate society sebagai strategi pelaksanaan Satwikayatnya guna membangun masyarakat Loka Samgraha. Jadi saya mencoba bagaimana kebijakan pembangunan manusia Indonesia ke depan, kira-kira gitu ya. Nah, sebelum saya menjelaskan secara detail ya, atau secara makro barangkali strategi, mungkin saya mulai dari isu-isu strategis pembangunan sumber daya manusia. Jadi biasa kalau perencanaan pembangunan itu adalah sebelum mengambil keputusan kebijakan, merumuskan strategi kebijakan dan program dan lain sebagainya, ini data isu strategis harus kita kuasai dulu. Kira-kira ini gambaran umum Indonesia saat ini pada saat kita merumuskan RPJMN 2020-2024. Sekarang memasuki tahun kedua. Nah, kita lihat bahwa Human Development Index kita pada tahun 2019 itu nomor 111 ya, Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Begitu juga kalau bicara Human Capital Index tahun 2020, Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara lain. Apalagi Global Innovation Index, ini juga kita tertinggal nomor 85 dibandingkan negara lain, Singapura yang unggul di sini.
Berikutnya yang terakhir adalah berbicara tentang daya saing, Global Competitive Index. Kita masih nomor 50 dibandingkan negara-negara tetangga kita. Berikutnya, Semeton Sami, kita coba share, Indonesia punya mimpi, kira-kira begitu. Punya mimpi, mau kemana Indonesia tahun 2045. Jadi kalau kita lihat, kami dengan pimpinan-pimpinan di Bappenas, bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, termasuk juga dengan komuniti internasional, dengan NGO dan lain sebagainya. Nah, diperkirakan bahwa pada tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara pendapatan tinggi dan ekonomi terbesar di dunia. Kalau kita lihat di sini, diperkirakan nomor 5 terbesar dunia pada tahun 2045. Jadi, tumpuan terbesar ke depan adalah di bidang pembangunan pariwisata. Pariwisata menjadi tumpuan utama di dalam pembangunan kita. Kira-kira itu. Ini yang di-exercise oleh pemerintah. Nah, apa persyarat untuk menuju ke sini? Kira-kira gitu. Inilah peran sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan menguasai teknologi. Ini jadi backbone di dalam menuju Indonesia, negara berpendapatan tinggi dan ekonomi terbesar dunia. Nah, ini perlu kita ketahui sebagai basis, sehingga umat kita nanti ke depan, ayo kita berbondong-bondong menuju ke sini, kira-kira gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk menuju ke sini, kira-kira gitu. Selanjutnya, bagaimana posisi sumber daya manusia kita di bidang pendidikan? Nah, kalau kita lihat, basis adalah PISA. PISA ini adalah Program for International Student Assessment, mencoba memonitor dan membandingkan hasil pendidikan dalam soal literasi. Literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains. Kalau kita lihat, posisi kita cukup dari tahun 2000 sampai 2018 ini tidak meningkat, ya, dan tertinggal kecenderungannya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa tingkat partisipasi sekolah di Indonesia cukup tinggi, namun kualitas pendidikan masih sangat rendah. Nah, ini challenge buat kita semua. Nah, di sini ada penjelasannya. Akibatnya, keahlian dasar tenaga kerja di Indonesia sangat rendah. Sebagai perbandingan, keahlian tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi di Indonesia setara keahlian tenaga kerja lulusan SMA ke bawah di Denmark. Nah, ini kira-kira menjadi challenge buat kita semua. Nah, berikutnya, pendidikan tinggi. Ini staf termasuk ada di sini, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, mayoritas penduduk 64,1% berpendidikan lebih kecil atau sama dengan SMP atau sederajat. Kalau kita lihat, hanya 9,3% saja yang berpendidikan tinggi. Ini cukup mengkhawatirkan posisi kita dalam bidang pendidikan. Disparitas layanan pendidikan tinggi, ini juga jadi isu. Tertumpu di Jawa dan Bali. Ini negara cukup besar gitu ya. Begitu juga angka partisipasi kasar pendidikan tinggi menurut provinsi. Secara rata-rata nasional 30 ya. Jadi inilah persoalan yang kita hadapi. Sumber daya manusia pendidikan tinggi juga ada persoalan cukup serius. Hanya sekitar 9,4% tenaga kerja berpendidikan S1, S2, S3. Dan 2,8% yang merupakan lulusan diploma. Nah, inilah Semeton Sami, saudara-saudara kita, situasi pendidikan kita. Nah, kita masuk ke pertanyaan tadi. Saya ditanyakan bagaimana strategi kebijakan ke depan, kira-kira gitu, Nanda. Saya coba sharing. Ini adalah kebijakan nasional kita, sudah tertuang di dalam RPJMN 2020-2024. Yang jelas, konsensus nasional yang dimandatkan undang-undang secara jelas, negara harus hadir mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini amanat daripada Undang-Undang 1945. Dipertegas lagi di dalam pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2,
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. Inilah diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Sehingga bagaimana kalau kita lihat sensus penduduk tahun 2020, di sini ada 270,2 juta penduduk kita. Umat kita barangkali lebih kurang 5 juta orang lebih ya. Kurang lebih umat kita. Bagaimana umat kita berpartisipasi di dalam konteks ini mengisi pembangunan ini. Nah, berikutnya ini di dalam RPJMN 2020-2024 Presiden di dalam periode beliau kedua dengan tegas menempatkan bahwa 7 agenda ini salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ini terjemahan dari visi misi beliau dalam konteks peningkatan kualitas manusia Indonesia. Jadi yang kita ketahui sekarang beliau secara sosial media dan lain sebagainya push di infrastruktur gitu ya. Banyak orang-orang melihat beliau lebih condong ke infrastruktur. Di balik itu semua ada priority setting lainnya yang sangat strategis yaitu pembangunan manusia. Berikutnya Nanda, saya ingin memberikan pandangan masih terkait dengan pembangunan manusia. Ini log frame yang kita biasa desain. Ada 3 pilar di dalam pembangunan manusia ini, yaitu layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Nah, inilah 3 pilar ini untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Di sini ada 11 arah kebijakan. Kalau kita lihat arah kebijakan nomor 10, ini ada memperkuat moderasi beragama. Mungkin ini portofolio kawan-kawan di staf di perguruan tinggi, di samping juga arah kebijakan lainnya. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana prioritas nasional. Jadi dalam meningkatkan SDM dan yang berkualitas dan berdaya saing. Kita lihat di sini ada program prioritas yang disebut dengan peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Di sini ada kegiatan-kegiatan prioritas. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kegiatan prioritas di sini. Nanti kita share slide ini. Jadi ini agenda setting yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024. Nah, berikutnya untuk diketahui oleh para mahasiswa di staf, mahasiswa-mahasiswi dan juga masyarakat umum, RPJM ini juga dituangkan di dalam sasaran, target, dan indikator, serta arah kebijakan dan strategi pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Secara detail, ada di sini semuanya. Berikutnya, masih di dalam sasaran, target, dan indikator, serta arah kebijakan pembangunan manusia di bidang pendidikan. Ini kira-kira sementara, Nanda, nanti kita explore lagi dari diskusi yang ada. Mungkin yang terakhir barangkali ini cukup penting. Bagaimana ini diterjemahkan oleh pembina umat kita, institusi pembina umat kita, yaitu Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu, Dirjen Bimas Hindu. Jadi Dirjen Bimas Hindu menerjemahkan ke dalam bentuk Renstra 2020-2024 ya. Ini secara clear RPJM tadi diterjemahkan ada visi misi Kementerian Agama dan juga nanti ada program-program yang dirancang oleh Bimas Hindu. Jadi ada 5 program di sini, program kementerian dan Bimas Hindu menerjemahkan ke dalam ada 17 arah kebijakan dengan berbagai strategi kebijakan. Antara lain di sini saya sebutkan peningkatan kualitas pembimbingan dan penyuluhan agama Hindu sampai kepada peningkatan kualitas penerimaan dana keagamaan dan peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan. Sementara itu dulu Nanda, nanti barangkali bisa diperkaya oleh ide narasumber berikutnya. Ya, sementara itu, Nanda. Terima kasih Haji Dewa Gede. Saya banyak memotret beberapa poin sebenarnya.
ternyata kalau dari awal kita masuk di isu strategis masalahnya sebenarnya dari berapa indeks kita tertinggal jauh gitu ya Ji ya. Saya memotret tertinggal jauh, terus kalau kita lihat proyeksi tahun 2045 kayaknya jauh sekali gitu. Nah, ternyata memang secara kuantitas partisipasinya meningkat, tapi kualitas pendidikannya masih belum gitu kira-kira. Dan yang agak miris, ternyata kan partisipasi kita di perguruan tinggi hanya sekitar 9,3%. Itu nggak mencapai 10%, dan ini ternyata disparitasnya juga hanya menumpuk di Jawa dan juga Bali kalau tadi saya catat. Dan sebenarnya tadi saya mau meng-highlight yang isu ini Ji, yang terakhir Aji Dewa sampaikan terkait pengembangan SDM yang spesifik memang dikupas sama Dirjen Bimas Hindu gitu. Di sini dikatakan ada rensranya Dirjen Bimas Hindu soal peningkatan kualitas, tapi kayaknya rasa-rasanya juga kita kurang diinformasikan gitu ya Ji ya. Apa sih yang sebenarnya jadi program prioritas dari Bimas Hindu? Saya juga nggak terlalu banyak memotret gitu ya. Kira-kira secara data nih, umat Hindu tuh sebenarnya di perguruan tinggi sudah mencapai mana datanya gitu kan. Terus di bidang mana sih? Apakah di sains atau di sastra gitu kan? Kita punya kekuatan di mana? Kalau misalnya nanti Aji Dewa juga, Dewa Suratnaya juga bisa eksplor gitu ya Ji ya. Kira-kira mahasiswa kita tuh ada di mana aja tersebarnya, terus kita punya kekuatan di mana, itu yang saya masih belum lihat gitu. Kalau waktu zaman-zaman masih sekolah strata 1 memotret peta kekuatan kita di perguruan tinggi. Mungkin nanti sambil lalu kita akan bahas soal itu ya Aji Dewa Gede. Saya mau kasih kesempatan Aji Dewa dulu. Kalau Aji Dewa Suratnaya melihat potret pendidikan dan juga secara spesifiknya di umat Hindu tuh gimana Aji melihatnya? Ini yang ditanyakan Nanda ini di lingkungan pendidikan umat Hindu ya? Boleh, ya Aji. Kan tadi melihat secara pendidikan secara keseluruhan, terus juga di Hindunya gimana? Iya, terima kasih Om Swastiastu Aji. Swastiastu. Iya, Swastiastu. Tadi Aji Dewo sudah juga menyampaikan bahwa secara nasional itu miris ya, memprihatinkan ya. Kalau sudah nasional memprihatinkan, otomatis juga kalau di lingkungan Hindu kita juga ya ikut memprihatinkan. Kan seperti itu sebetulnya ya. Dan juga tadi disebutkan angka 2045. Waduh, kelihatannya masih lama, tapi sebetulnya sudah dekat itu. Dan juga kalau khusus kita bicara atau bincang-bincang mengenai pendidikan di kalangan masyarakat Hindu, sangat jauh ya, sangat jauh. Bahkan tidak terlihat apapun ya. Apalagi misalnya kalau kita bicara kualitas pendidikan. Ya kita banyak punya perguruan tinggi Hindu, tapi kalau kita bicara kualitas, apalagi dibandingkan dengan yang lain gitu ya, rasa-rasanya kok menakutkan buat saya. Harusnya sebenarnya arah kebijakannya kemana Ji? Nah, memang arahnya memang kalau kita lihat idealnya, gitu ya. Kalau kita bisa melihat secara ideal arah pendidikan untuk mencetak SDM Hindu dikaitkan dengan tujuan agama Hindu sebetulnya. Ya, ada Jagadita di sana, tapi ini masih jauh, ini masih sangat-sangat amat jauh ya. Yang jelas sekarang apa yang disampaikan oleh Aji Dewo tadi itu kita harus memberikan reaksi. Kebijakan itu pastikan bagus dan kita harus mengucapkan rasa syukur sebetulnya. Dan itu kita harus menyambut dengan antusias dan kita harus aktif. Tidak bisa kita hanya masa bodoh, itu tidak bisa. Ya. Walaupun kita sedikit, tadi aja mengatakan katakanlah umat kita hanya 5 juta. Tapi bukan berarti bahwa jumlah yang sedikit itu kemudian tidak bisa menghasilkan karya-karya besar. Nah, inilah poinnya. Jadi kita wajib mendukung apa yang sudah katakanlah ditelurkan dalam bentuk kebijakan oleh pemerintah. Ya, sangat bagus ya. Antusias dan kita harus aktif. Kita harus aktif. Tidak boleh hanya sekedarnya saja. Ya, jangan pernah berpikir karena kita sedikit kemudian kita juga harus prestasinya kecil, tidak. Ya. Saya kalau melihat Hindu secara keseluruhan itu sebenarnya punya banyak sekali ini loh Ji, bentuk literasi yang kayaknya nggak semua tahu. Dan kalau buat saya kemewahan saya bisa masuk perguruan tinggi Hindu gitu kan Ji. Jadi saya tahu nih mutiara-mutiara sampai dalam kan kira-kira gitu. Nah, kalau Aji sendiri melihat
tadi kaitannya dengan kebijakan pendidikan yang sudah disampaikan oleh Aji Dewa Gede, terus dengan literasi kemanusiaan nih, Ji. Saya agak susah sebenarnya tema hari ini. Cuma kalau Aji memotretnya bagaimana? Yang jelas kita harus kerja keras, kerja lebih keras, lebih aktif, ya, lebih berpikir positif, sehingga kita akan mampu menelurkan literasi yang akan kita gunakan untuk mengejar 2045 itu. Itu yang jelas itu. Dan literasi ini kan bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Ini udah lama sekali, sejak zaman dulu juga ada literasinya, hanya literasi kan disesuaikan dengan kebutuhan pada zaman-zaman tertentu. Ya, kita mengenal misalnya literasi hanya sebatas apa? Kemampuan orang untuk membaca, menulis, menganalisa, tadi katakan matematik segala macam itu ya. Tapi itu kan nggak cukup sampai di situ saja. Nanti ada literasi teknologi, literasi data, ya, sosial. Soal PR besarnya juga tadi Aji Dewa sampaikan soal literasi moderasi beragama, ya kan? Nah, kalau di Hindu tuh kemanusiaan kaitannya sama yatnya tuh, Ji. Nah, ini tidak mudah loh ya. Yang namanya literasi kemanusiaan atau literasi manusia, kita kaitkan dengan yatnya, tentu bahasa kita akan bahasa yang beraroma agama Hindu. Ya, nggak bisa kita bicara literasi kemanusiaan secara umum. Misalnya dikatakan kemampuan seseorang untuk berempati, itu umum. Tapi sekarang apa yang dimiliki oleh ajaran Hindu sehingga literasi kemanusiaan itu kita bisa cantolkan dengan kondisiannya. Nah, tadi juga Aji menyebut moderasi. Ya, memang harus ada moderasi, ada keberanian untuk itu. Tapi kita harus punya modal. Modalnya apa? Literasi itu. Dan khusus untuk yatnya itu literasi yang kita butuhkan, yang kita perlu tingkatkan kualitasnya dan kadarnya adalah literasi kemanusiaan. Kita mesti lihat manusia dalam versi Hindu seperti apa. Ya. Nah, nanti kita kaitkan dengan yatnya yang kita lakukan selama ini. Kita punya 5 yatnya. Contohnya? Oh iya. Nah, kita lihat dulu yang namanya literasi kemanusiaan dalam versi Hindu. Kita lihat bahwa dalam konsep Hindu, manusia itu makhluk utama. Nomor 1 kualitasnya, dia juga punya literasi dengan kualitas yang luar biasa. Unlimited sebetulnya, unlimited. Ya. Tapi khusus terkait dengan masalah yatnya, kita lihat kemanusiaan. Manusia itu dalam versi Hindu memiliki 11 indria. Ya, 11 indria, 11 perangkat. Ya, yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas literasi kemanusiaan ini. Kita punya 11. 5 indria pengetahuan. 5 jenana indria. Kita lihat yang indria ini ya mata, hidung, telinga, lidah, ya. Ini 5 jumlahnya. Kemudian 5 perangkat atau indria yang kita gunakan secara fisik. Apa itu? Ya kaki, ya tangan, ya perut, ya alat vital, ya dubur. Ini yang kita gunakan dalam keseharian. Kemudian ada 1 pengendalinya. Ya, itu pikiran, mana? Ini rajanya indria ini. Nah, ketika kita mampu mengembangkan 11 indria ini sesuai dengan apa yang dikarmakan untuk mereka yang 11 ini, maka kita nggak akan kesulitan masalah literasi. Dan kita nggak akan kesulitan dengan masalah yatnya. Dengan moderasi yatnya kita nggak kesulitan. Ya. Contohnya, sekarang dengan yatnya, kita punya 5 yatnya. Ya, itu ada dewa yatnya, ada resi yatnya, ada pitra yatnya, ada manusia yatnya, ada buta yatnya. Dari 5 yatnya nih yang sebetulnya berperan utamanya yang mana? Kan manusia yatnya. Manusia yang melaksanakan dewa yatnya, manusia yang melaksanakan resi yatnya, manusia yang melaksanakan pitra yatnya leluhur, manusia yang melaksanakan buta yatnya. Kan manusia. Kalau begitu pokoknya tuh bagaimana sebenarnya? Nah, jadi ketika kita bicara yatnya, dari 3 figur yang memegang peran utama dalam sebuah yatnya, yang pemuput, kemudian ada panitianya yajamana, ada saratinya, niniwedia, tukang banternya. 3 ini harus kita jaga, harus kita buat, harus kita tingkatkan kualitas kadar dan kualitas dari literasinya. Terkait dengan 11 indria yang mereka miliki. Istilahnya begini, contohnya ya, seorang pemuput ketika dia memimpin sebuah upacara, katakanlah seorang pandita, ya, dia tidak bisa hanya menggunakan pikirannya secara fisik. Tapi apa yang ada di balik pikiran itu? Secara metafisik apa? Nah, itu membutuhkan pengembangan literasi. Ya. Kemudian misalnya panitia
Panitia dia harus berbicara masalah apa? Masalah planning, organizing, actuating, ya, apa ada directing, controlling. Nah, itu fisik. Tetapi selain itu dia harus menggunakan 11 indera, apa yang ada di balik pikirannya, apa yang ada di balik hidungnya, apa yang ada di balik perutnya, semua dia pikirkan itu. Ini memerlukan aktivitas yang tidak ringan untuk mengembangkan literasi itu. Jadi wajib literasi kemanusiaan dari para pemuput atau para yang terlibat dalam sebuah yayasan itu wajib punya kadar yang memadai. Kalau tidak apa? Masyarakat tidak akan merasakan manfaatnya dari sebuah yayasan. Nah, saya mau bertanya ini, minta responnya Aji Dewa Gede. Aji Dewa, saya menarik juga yang tadi nyambung yang dikatakan Aji Dewa kemudian ke Aji Dewa Ketut gitu. PR besar kita ada di literasi kemanusiaan tadi, terutama ternyata dalam menjalankan proses yatnya itu, kita butuh kelompok society yang literate itu, Aji Dewa. Jadi pekerjaan besarnya ternyata yatnya ini nggak bisa dikerjakan, komponennya nggak bisa cuma sendiri ya, terutama soal manusia yatnya yang tadi pokok. Kalau Aji Dewa Gede menganalisa sebenarnya apa mungkin hambatan yang nanti bisa jadi kita atasi bersama supaya ini bisa sama-sama berjalan gitu, Ji. Ya, baik, Nanda. Terima kasih, Matur Suksma, Bapak Dewa Suryatmaja atas pencerahannya juga. Yang belajar banyak juga tentang tadi yang mengenai literasi dari insight umat kita gitu ya. Jadi begini, saya tertarik dengan sebelum saya menjelaskan merespon tadi, saya coba memberikan pandangan terhadap pertanyaan mendasar sebenarnya yang Nanda sampaikan tadi. Kita umat ini secara data posisinya di mana sekarang gitu ya. Nah, dari sisi pendidikan ini bagi saya sebagai seorang perencana gitu, data ini sebagai fondasi utama begitu. Kalau data kita nggak kuat, perencanaan ke depan itu nggak ada artinya gitu. Sama dengan kita membuang sesuatu yang tidak bermanfaat begitu. Jadi pertanyaan Anda mendasar sekali. Saya senang anak muda kritis sekali tentang hal ini gitu ya. Apa yang saya jelaskan tadi dalam membuat suatu plan khususnya untuk RPJMN 2020-2024, kita basisnya data. Jadi kita harus kuat. Nah, mudah-mudahan nanti para pemangku kepentingan, pembina umat kita gitu ya, ini mari kita keroyok sama-sama gitu ya. Saya coba mencari sebenarnya data ini sampai sekarang belum ketemu gitu ya. Data ini posisi kita ini di mana sebenarnya gitu. Berapa sih kita punya dokter, berapa punya engineering, berapa punya apa, dan mau kemana kita ini gitu ya. Nah ini perlu ada langkah strategis. Ini menjadi isu pokok di dalam pembinaan umat kita. Berapa sih jumlah pendeta kita? Berapa jumlah guru kita yang ada gitu ya di pelosok-pelosok dan lain sebagainya. Sekarang era digital gitu ya. Ini sebenarnya mudah gitu. Mudah kita lakukan. Nah, bagaimana sekarang kita kolaborasi antara semua pihak? Dirjen Bimasindo, Parisade, dan organisasi-organisasi umat kita yang ada. Mari kita kolaborasi dengan kuat untuk membenahi data ini, gitu ya. Ini kata kunci, kata kunci. Nah, saya dengan kawan-kawan punya pengalaman bagaimana kolaborasi untuk mendevelop data ini. Dan kebetulan kami di awal Pak Dirjen dilantik, gitu ya. Saya coba mengundang beliau melalui Dinti Sastra Institute. Sudah duduk bersama dengan Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas gitu. Nah, memberikan suatu pandangan-pandangan bagaimana percepatan pembinaan umat kita gitu. Apalagi kita bicara sumber pendanaan gitu ya. Ini juga jadi isu yang cukup krusial juga gitu ya. Jadi dan beliau juga sudah memberikan pandangan-pandangan apa yang harus dilakukan dalam konteks pendanaan. Pak Dirjen cukup memberikan pandangan cukup baik dan merespon dengan baik. Mudah-mudahan Pak Dirjen beserta jajarannya mencoba mendesain
langkah-langkah yang lebih komprehensif, holistik, dan mendapatkan khususnya data lebih baik kira-kira dalam konteks untuk penyiapan perencanaan. Nah, kembali tadi mengenai apa yang sudah disampaikan Pak Dewa Suratnayo tadi, gitu ya. Saya cukup menarik. Saya coba share slide lagi, Nanda. Ini ada yang menarik sebenarnya. Boleh ya? Silakan Aji. Kelihatan ya? Kelihatan, Ya. Ji. Kelihatan ya? Nah, ini tantangan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan, gitu ya. Ada 4 hal mengenai modalitas kelembagaan, peningkatan mutu kelembagaan, penciptaan lulusan berkualitas, pengembangan pemikiran religi. Nah, ini dalam konteks pengembangan pemikiran religi ini diharapkan melahirkan pemikiran religi yang moderat, progresif, dan inklusif melalui pengembangan dialog antar bangsa. Jadi yang menarik lagi ini transformasi kelembagaan perguruan tinggi keagamaan. Nah, ini saya ingin mengajak, kebetulan saya baca betul tadi ada adaptif terhadap perubahan. Ya. Dan mampu menjawab tantangan masa depan, perguruan tinggi keagamaan dituntut untuk mengembangkan 3 hal penting. Sebagai pusat pembelajaran, pengajaran, dan penelitian, pusat pemikiran agama, ini yang tidak kalah penting yang nomor 3, pusat pengembangan ilmiah dan inovasi teknologi. Ya. Nah, saya setuju dengan Bapak Dewa Suratnayo tadi, ada value, nilai-nilai, ada local wisdom yang perlu kita pegang teguh tadi. Tadi beliau menyampaikan hal yang cukup fundamental gitu ya. Ini perlu dipegang oleh umat kita. Tapi di sisi lain perlu dijaga keseimbangan juga. Ya. Jangan kita terlalu kuat di value ini gitu. Tapi bagaimana kita mengembangkan diri untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, kira-kira begitu. Nah, jadi hal ini yang kami harapkan gitu ya. Oke, kita kuat di agama, religi dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa ada perubahan-perubahan zaman yang perlu kita kejar juga gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh anak-anak kita ke depan, pendidikan yang berbasis ilmiah dan inovasi teknologi. Iya. Iya, benar. Itu Nanda hal-hal yang penting. Mungkin nanti apalagi tadi data sudah respon mengenai transformasi. Saya pikir itu hal penting. Iya. Saya mau eksplor soal value Silakan. justru menarik saya ke Aji Dewa. Jadi kalau tadi saya tuh membayangkan di masa depan akan banyak dokter tapi sangat Hindu gitu, atau ada pengusaha tapi dia Hindu banget gitu, Ji, atau dia akan tampil sebagai teknokrat tapi dia Hindu gitu. Ya, nah, terkait value tadi, sebenarnya kalau di pendidikan Hindu itu kan erat kaitannya dengan Saraswati gitu ya, Ji, ya. Sebenarnya value apa sih yang harus kita miliki, ini juga sebenarnya guidance buat nanti Dirjen Bimas Hindu lebih membumikan kebijakan-kebijakan dan juga strategi tindak lanjut mereka kan gitu, Ji, soal pendidikan. Tadi Ji Dewa juga sudah menyinggung masalah pendidikan agama ya. Iya, Ji. Jangan tenggelam. Jangan tenggelam di masalah religi saja. Iya. Makanya pendidikan Hindu itu ada 2, aparawidya itu urusan kayak dokter-dokter tadi, ya urusan dunia itu ya, dan teknologi, dan juga parawidya, religi tadi itu, keagamaan itu. Jadi harus seimbang, benar harus seimbang. Kita tidak bisa lebih mengutamakan yang satu dari yang lain, tidak bisa. Dalam Darsana juga disebutkan seperti itu. Ya, memang banyak sekali termasuk dalam konsep Saraswati ajaran-ajaran Hindu yang memang belum tergali, Ji, banyak sekali yang belum tergali, ya. Dan itu sebetulnya kalau sekarang dikatakan itu ada tradisi, itu sebetulnya baru kulitnya. Seperti Nyepi misalnya, apa yang kita laksanakan sekarang, catur beradapi, itu baru kulit. Padahal kalau itu diperdalam lagi secara komprehensif, itu luar biasa. Itu tidak hanya menyangkut masalah agama saja, itu menyangkut kehidupan dunia dan non dunia sebetulnya. Nah, inilah perlunya perguruan tinggi Hindu seperti tadi aja juga sebutkan
ada apa namanya ahli-ahli agama segala macam. Itu memang perlu kolaborasi. Kita perlu berkumpul ngomong gitu loh. Ini yang kita punya dan ini akan memberikan sumbangan besar untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Selama ini kita kan hanya sekedar mitos, sembahyang mitos, upacara mitos, hari raya mitos. Yang penting sudah dilaksanakan. Saya sudah kliwonan, saya sudah purnamaan, saya sudah puja wali, selesai. Apa? Yang lain terus apa? Bagaimana? Nah ini, jadi kalau kita lihat konsep Hindu itu ada dharma agama, dharma negara. Ini banyak yang sebetulnya masih menjadi tanda tanya. Memang apa yang Aji katakan tadi, kita nggak punya database, Ji. Itu masalah besar itu. Padahal dengan era digital sekarang kan tidak sulit sebetulnya. Apa susahnya sih? Tiap provinsi ngasih data, dokter sekian, guru SMA sekian, guru SMP sekian, kan tidak sulit sebetulnya. Tapi entah kenapa kok ini mandek terus sampai sekarang. Kalau kita nggak punya data, kita nggak bisa bicara. Di mana umat Hindu sekarang? Apa yang sudah disumbangkan oleh umat Hindu? Lalu kemana kita? Ini nggak jelas ini. Ya. Padahal nilai-nilai itu banyak yang tersimpan di situ. Banyak tersimpan. Disinilah pentingnya kita membangun literate society tadi. Kita harus bangun ini. Ji, apakah jalan keluarnya saya mikirnya jadi optimalisasi perguruan tinggi Hindu kan? Supaya karena apa ya? Saya tertarik nih, nanti Aji Dewa juga mungkin bisa sampaikan soal penguatan SDM, terutama SDM unggulnya Hindu gitu, Ji. Di mana sih peranannya gitu loh? Kalau saya membayangkan saya masuk universitas negeri gitu, dan saya cuma dapat 2 SKS soal agama, dibandingkan dengan saya ada di perguruan tinggi Hindu gitu, itu kan jauh sekali, Ji. Mestinya jauh. Ya. Kan jauh nggak? Mestinya jauh, karena ini perguruan Hindu, ini perguruan katakanlah perguruan tinggi umum, jelas. Tetapi di perguruan tinggi Hindu pun sebetulnya masih banyak yang bisa dibongkar, dan itu nggak hanya menyangkut masalah keagamaan. Makanya Darsana mengajarkan sebuah kenyataan, sebuah fakta dalam kehidupan seperti apa sebetulnya mestinya kita hidup, seperti apa. Ada semua di situ. Ini yang sering saya kritik. Maaf, di STAH sendiri banyak dosen-dosen yang hanya dosen kantoran. Buku dibuka, disampaikan ke mahasiswa, lalu mereka nggak melihat seperti apa di luar ini. Ya, kita harus berani keluar. Kita lihat apa kenyataan apa yang dibutuhkan oleh umat. Lalu apa? Nggak bisa kita hanya bicara berdasarkan buku saja. Fakta di buku beda dengan fakta di luar. Nah inilah, ini jadi pertanyaan Nanda ya. Jadi pertanyaan besar ini sebetulnya. Garis besar juga tadi yang di-highlight sama Dewa Gede soal kita tuh butuh transformasi supaya ke depan lebih inklusif, lebih moderat gitu ya Ji. Dan PR besarnya juga soal bisa adaptif gitu ya. Adaptif terhadap dunia yang penuh ketidakpastian. Kita harus bisa jadi agent of change itu. Iron of stock juga kan gitu kira-kira Aji. Terakhir Aji Dewa Gede, saya ingin apa sih kira-kira nasihat terbaik gitu ya untuk kami semua gitu, terutama soal apa tadi optimalisasi peran kita nih, terutama perguruan tinggi Hindu mungkin ya, karena kita ngomonginnya di sini supaya lebih punya peran yang optimal dalam peningkatan SDM yang unggul tadi di peta jalan pendidikan. Kalau saya ngeliatnya di literate society juga ya lumayan sulit. Ya, Aji Dewa. Oke. Nanda, baik, terima kasih. Tadi Pak Dewa Suratnaja menyebutkan Hindu itu memang betul mempunyai value dalam konteks pendidikan yang luar biasa ya. Jadi itu sebenarnya bisa digali lebih dalam lagi gitu ya. Saya sempat bicara dengan tokoh di Indonesia, tokoh mungkin banyak yang tahu di ESQ gitu ya. ESQ. Jadi beliau mengatakan Hindu itu mempunyai nilai yang luar biasa kalau kita gali lebih dalam lagi dalam konteks pengembangan human capital kita gitu. Jadi marilah kita sama-sama, jadi semua komponen Hindu gitu ya, kita duduk sama-sama mendesain roadmap untuk pembangunan human capital Hindu ke depan itu seperti apa kira-kira gitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya kembali lagi ke data gitu ya. Data ini basis kami dengan Dirjen Bimas Hindu beberapa kali diskusi mengenai data. Mudah-mudahan tidak terlalu lama kita bisa mendesain dashboard data umat Hindu ini secara detail gitu, menjadi bagian untuk planning proses
di dalam pembangunan umat kita, pembinaan umat kita. Nanda, saya mencoba share satu slide ini. Kelihatan ya slide saya ya? Iya. Kelihatan ya slide saya ya? Terlihat jelas, Ji. Lihat ya. Nah, pembangunan SDM harus mengarah pada kebutuhan keterampilan industri masa depan, gitu ya. Nah, ini kita harapkan dalam kurikulum desain perguruan tinggi, STAH dan lain sebagainya, bagaimana satu sisi menekuni di bidang keagamaan, tapi bagaimana engage atau kolaborasi dengan industri, gitu ya. Ini nggak bisa lepas ini. Ya. Antara ekonomi, agama dan lain sebagainya harus saling mengisi, gitu. Ya, itu yang saya katakan tadi, harus adaptif, kurikulum dan lain sebagainya. Jadi ini hal penting, dua hal yang harus dicermati dalam konteks perguruan tinggi tadi. Nah, untuk ke depan barangkali ini tantangan pembangunan manusia ke depan, yang perlu barangkali, orang bicara tentang industri 4.0 gitu ya. Jadi harus cepat menanggapi dampak perubahan teknologi ini. Kita lihat sekarang bahwa disrupsi di Indonesia, jenis pekerjaan baru yang belum ada 10 tahun yang lalu. Mungkin Nanda juga tahu persis ada barista, blogger dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini barangkali bagaimana mentransformasi pendidikan kita gitu ya. Sehingga adaptif terhadap perubahan. Nah, hal yang penting lain adalah masa depan ini butuh keahlian SDM tinggi dan spesifik, gitu ya. Jadi ini bidang profesi masa depan. Nah, ini barangkali yang perlu diketahui oleh warga kita, umat kita, gitu ya. Kebutuhan manusia dengan keahlian tinggi dan spesifik ini. Kadang-kadang memang disebutkan di dalam studi ada mismatch, gitu ya. Mismatch. Kalau kita bisa mismatch, staff mengeluarkan apa, kebutuhan di lapangan apa, gitu ya, nggak nyambung gitu, ya kan? Nah, ini barangkali yang perlu dicermati betul, gitu ya. Market need, gitu ya, kira gitu ya. Sehingga apa yang kita hasilkan bisa diserap oleh pasar, kira-kira gitu. Nah, yang terakhir mungkin ini slide saya. Ini paling penting sebenarnya mengenai urgensi pengembangan inovasi pembelajaran. Ya. Bagaimana keterampilan di abad 21, kerangka kompetensi di abad 21, dan tenaga kerja yang perlu beradaptasi yang tadi kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan raw material yang saya sampaikan ini bisa kita godok sama-sama ke depan gitu ya. Nanti kita barangkali nanti Pak Dewa Suratnaja barangkali bisa kolaborasi kita dengan Pak Risade, Bimas, coba kita duduk sama-sama gitu ya. Siap, saya tahu bahwa kita ini banyak sekali punya kebijakan, program gitu ya. Bahkan dulu saya sempat ikut di awal-awal menyusun master plan pengembangan sumber daya manusia Hindu abad berapa gitu ya, ada dulu. Kalau nggak salah kelompok kawan-kawan juga yang mendesain. Nah, itu sebenarnya bagus. Tapi roadmap master plan pengembangan sumber daya umat Hindu kalau tidak salah diciptakan oleh kawan-kawan, itu bagus. Saya nggak tahu terakhir posisinya sejauh mana pelaksanaannya gitu ya. Nah, dalam pelaksanaannya barangkali bottlenecking-nya di kelembagaan, pendanaan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu aja bisa direview kembali, ya, di mana bottlenecking-nya, kita cari jalan keluarnya, kira-kira gitu. Ini sih saran saya untuk percepatan pengembangan strategi human capital untuk di umat Hindu, kira-kira. Jadi ini momentum baik di dalam berkontemplasi menyambut Hari Raya Nyepi ini. Jadi ini adalah hal yang strategis diangkat oleh teman-teman Nanda dengan kawan-kawan, kira-kira gitu. Ini kira-kira hal yang bisa saya sampaikan, Nanda. Kalau ada hal yang perlu didiskusikan, silakan. Makasih Aji Dewa Gede, ini pasti jadi catatan juga buat kita. Selain memang dua hal yang dari tadi jadi highlight utama soal data dan juga funding ya kira-kira ya Ji ya. Soal pembiayaan yang lagi-lagi juga sumbernya karena kita nggak punya data gitu. Terus
ini jadi catatan buat kita juga soal urgensi pengembangan inovasi pembelajaran. Kita banyak punya konsep tapi kayaknya selesai di konsep aja. Persis, persis, Udah persis. bagus banget tapi Eksekusinya ya, eksekusinya iya. lemah ya. Iya, nggih, bener Ji. Dan poin Iya, pentingnya pas soal ada jam 8. harus peka sama kebutuhan industri dan ayo kita kolaborasi. Kalau ngomongin 4.0 kayak rasanya semua kerjanya adalah kolaborasi gitu ya. Makasih Aji Dewa. Saya mau ke Aji Dewa Ketut menyambung tadi yang disampaikan sama Aji Dewa Gede. Apa kira-kira nasihat yang bisa di penghujung mungkin saya untuk ini Ji menyemangati dan juga supaya larinya juga bisa setidaknya mengimbangi rekan-rekan kita yang lainnya di perguruan tinggi agama. Ini untuk nasihat untuk siapa ini? Boleh buat. Jadi begini, kalau saya review kembali sejak tahun 1968, semua hasil-hasil keputusan dari Parisade, apakah itu berupa Bisama atau keputusan, itu semua bagus. Tetapi seperti Aji Dewa katakan tadi, implementasinya nggak jalan. Nah sekarang sebetulnya kita nggak perlu membuat lagi teori-teori baru, harus ini, harus itu. Review kembali hasil-hasil tahun 68, kita update itu saja. Dan akan banyak hal-hal yang baru, yang selama ini kita tidak paham akan muncul. Dan itu sebuah pengembangan literasi yang luar biasa. Nggak usah membuat teori-teori segala macam-macam lagi yang baru, nggak usah. Kecuali misalnya ada hal-hal baru seperti moderasi di zaman digital, nah itu kita perlu. Teknologi perlu, kita nggak boleh ketinggalan teknologi. Nggak boleh ketinggalan. Maka Parawidya ya tetap harus kita kembangkan. Kita nggak boleh ketinggalan. Ya. Dan tadi juga Aji Dewa menegaskan, Hindu tuh banyak sekali punya nilai-nilai. Baik yang nilai-nilai untuk kehidupan di dunia ini maupun kehidupan setelah mati ya. Banyak banget. Jadi kita itu aja review kembali, apa-apa yang sudah ada. Seperti aja tadi katakan ada masalah seperti grand design itu, review kembali. Itu. Dan kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dan kita banyak sekali proses pembelajaran yang baru ada di sana. Dan satu hal kata kunci tadi beliau juga katakan bahwa adaptiflah jadi manusia Hindu. Ya, berani mengikuti perubahan. Ya, jangan tidur saja. Adat, tradisi, budaya boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Tapi lihat relevansinya bagaimana. Apakah perlu kita tenggelam di sana atau perlu kita berenang dan kita naik ke daratan dan menjadi unggulan. Kan itu sebetulnya. Dan sekali lagi pesan saya terakhir ya. Ayo kita menempa diri. Saatnya kita sekarang menempa diri. Ya. Dan jangan pernah kecil hati kita, sedikit kecil tapi kita bisa membuat karya besar. Dan Hindu sudah membuktikan selama 14 abad sejak tahun 130 sampai tahun 1579 dulu. Ya, apa kata orang asing? Hindu luar biasa. Cuman orang Hindunya yang luar biasa, hanya biasa-biasa saja. Ini masalahnya. Padahal karyanya langgeng dan abadi sampai sekarang. Karyanya. Coba lihat sekarang Indonesia ini. Kalau nggak ada Hindu sama Buddha dulu nggak ada negeri ini, nggak ada bangsa ini. Ya, nggak ada air, tanah dan udara yang beraroma Hindu seperti sekarang ini, nggak ada. Ya, jangan kaget dengan pandemi ini. Ini kan kerjaan alam untuk mengembalikan keseimbangannya. Dan jangan kaget pandemi ini juga kita nyepi. Karena pandemi ini sebetulnya menegaskan bahwa nyepi untuk alam semesta ini perlu. Seperti itu. Ya, saya kira itu Nanda. Sekali lagi saya mengucapkan mungkin Nanda, saya boleh dapat catatan satu lagi mendengar dari Pak Dewa Suratmaja tadi. Jadi menarik. Jadi saya ingin memberi catatan penting sebenarnya. Hindu janganlah eksklusif gitu ya. Betul. Jangan eksklusif, harus inklusif gitu ya. Dan saya sebenarnya mengusulkan kalau bisa umat Hindu itu incorporated gitu ya. Jadi UHI kalau saya sebutnya. Jadi kita harus kuat berkolaborasi dengan unsur-unsur lain, kira-kira begitu ya. Ini catatan penting. Jadi kadang-kadang kita ini terlalu fanatisme gitu ya, eksklusif gitu ya. Nah, untuk percepatan pencapaian sasaran-sasaran tadi itu kolaborasi dengan unsur-unsur lain, ya. Kita ini kan kecil ya, umat yang barangkali berapa persen gitu ya, dari 270 juta kita gitu ya. Nah, bagaimana kita menjadi kekuatan yang dominan barangkali ke depan, kecil tapi
solid dan kuat, kira-kira gitu ya. Kata kuncinya adalah penguasaan ilmu pengetahuan, kata Ya, kuncinya. pendidikan. Ya. Saya tadi dikirimkan WA oleh kawan-kawan saya, gitu ya. Di Indonesia ini majority umat kita kan di Bali, kan kira-kira gitu. Ya. Ya. Bali sumber PDB tertingginya itu kan dari pariwisata, kira-kira gitu ya. Ini kiriman dari teman-teman dari DWA, tapi perlu diklarifikasi barangkali. Ya. Tapi ini banyak yang melihat bahwa hasil pembangunan Bali itu bocor, kira-kira gitu ya. Jadi sebagian besar itu adalah lari keluar gitu. Jadi di sisi lain tingkat jenjang pendidikan juga cukup mengkhawatirkan saudara kita di Bali gitu ya. Nah ini menurut saya catatan untuk kita minor, kita kecil, dan ditopang di Bali yang besar gitu ya. Kita harapkan Bali ini menjadi jadi showcase yang bagus gitu ya. Showcase bagus. Jadi contoh yang bagus untuk penerapan role model umat kita lainnya yang ada di seluruh Indonesia, kira-kira begitu. Jadi, tapi memang nggak bisa sama betul, setiap daerah mempunyai kultural yang beda-beda gitu ya. Paling tidak ada role model yang bagus lah di dalam pembangunan di segala bidang, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah ini tantangan kita. Jadi harapan saya ada umat Hindu incorporated tadi, ya. Jadi kita kecil, solid gitu ya. Ini tantangan buat kita, Nanda dan Pak Dewa Suratnaya. Sepakat. Ya, saya kira itu catatan penting dari saya. Saya sebenarnya pengen lanjut, tapi Ji, rasa-rasanya kita harus buat ini berkelanjutan gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak karena hari ini Aji Dewa Gede Sugiamerta sudah hadir bersama kita walaupun secara virtual, dan juga Aji Dewa Ketut Suratnaya, terima kasih sudah hadir di sini Aji. Sama-sama. Kita tadi bahas soal urgency dan juga literasi society. Jadi semoga hari ini pembahasan kali ini nggak berhenti di tataran konsep, tapi juga nanti direspon gitu ya sama seluruh pemangku kebijakan. Saya jadi optimis tadi kalau mendengar walaupun tadi pemaparan soal isu permasalahan di awal memprihatinkan, tapi kita bisa kok gitu. Kalau kita mengacu ke jejak leluhur kita, ya kan Ji ya, gitu. Jadi sekarang saya ucapkan terima kasih banyak. Saya yakin bisa. Saya menunggu, saya mengucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang secara sudah setia bersama kita secara virtual yang menonton kita gitu di Hanantara TV. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Saya Aji Dewa Ketut Suratnaya dan juga Aji Dewa Agung Gede Sugiamerta mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Kita tutup dengan pemerasan Santi. Om Santi. Om Santi.